Sudah. Oke, baik teman-teman, sudah siap? Buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali di kelas 6C ya teman-teman. Oke, jalannya gimana 6C? Apa? Ulangi 6C. Oke, baik. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Yes. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai, coba dicek dulu kanan kiri teman-teman, adakah bangkunya kosong atau tidak hadir? Hadir semua? Mana? Ada kursinya ya. Oke, baik. Semuanya sudah berangkat ya teman-teman. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang KKA. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siap teman-teman? Ya. Akan pulang kelasnya boleh bimbing doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga hari ini kita belajar yang menyenangkan. Nah, baik teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang apa? Tapi sebelumnya boleh cek dulu semangatnya. Kamu semangat? Semangat. Biar kamu fokus. Nomor 1, traktor. Nomor 2, traktor. Nomor 3, traktor. Oke, sudah fokus. Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita mau belajar tentang jenis KA. KA itu kecerdasan artifisial. Kalau teman-teman sering dengar itu AI, ya. Sudah nggak asing ya tentang AI. Nah, tapi kita lebih fokus di image recognition, yaitu deteksi wajah, objek maupun tulisan tangan. Nah, hari ini kita belajarnya dengan tujuan nanti teman-teman bisa menjelaskan pengertian contoh penerapan image recognition dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga untuk mengidentifikasi jenis-jenis image recognition nanti seperti deteksi wajah, objek, dan tulisan tangan. Nanti teman-teman bisa juga menggunakan teachable mesin. Ini salah satu contohnya dari image recognition ya. Nah, untuk melatih model klasifikasi gambar sederhana. Kemudian nanti bisa menunjukkan sikap kerja sama, rasa ingin tahu dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Nah, sebelumnya kita explaining dulu. Ikuti aku, siap? Are you ready? Kita apa ya gambar yang pertama? Wah, awas senyum, cheese. Kanan kiri senyum dengan temannya. Tidak boleh marah-marah ya. Hari ini harus tersenyum, senang, gembira. Lanjut, teriak sesunya. Kalau hari ini sedang kesel dengan temannya, nah bisa teriak sekencang-kencangnya. Tapi ada nggak yang kesel hari ini? Jadi hari ini ada kesel dengan temannya? Nggak ada ya? Oke. Yang terakhir, 1, 2, 3. Bisa dengan teman-temannya biar gembira ya. Ini kanan kirinya. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang image recognition, tapi kita akan belajar lebih detail lagi
sebelumnya yaitu tentang AI. Nah, kita simak dulu video berikut ini. Ya, maaf ya, ada Alright, listen up. Our business's reputation rests on our shoulders. So Oke, kita perhatikan dulu, kita belajar dulu tentang apa itu AI. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, bisa saja Netflix atau Facebook menggunakan AI untuk dapat media sosial atau wajah kalian Jari ataupun ketika Google, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. itu ya, Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. filter ini ada beberapa algoritma pakai filter foto. Rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Google Siri, Assistant itu menghasilkan foto dari kita. dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. Maaf, singkat lagi. AI juga ada pada Google Maps, Google Maps bisa sementara tahu jalan dan media arah yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mempermudah permainan bot dan membuat karakter serta device menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Ada yang Lalu, apa saja yang keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menerima waktu dan berdaya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai dengan kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data
menganalisis awal penyakit dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Nah, itu tadi video tentang contoh-contoh penggunaan AI yang selama ini ternyata kita sudah sering pakai ya. Tadi ada apa saja yang sudah kita pakai? Apa? Google Maps, apa lagi? Apa? ChatGPT. Kalau cari-cari soal nggak bisa itu semuanya. Game, apa lagi? Apa? Spotify. Iya, apa lagi? Yang punya itu ya Shopee. Nah, terus yang sering narsisi pakai filter ya, itu ternyata pakai AI ya semuanya. Dan semuanya kayaknya sudah nggak asing lagi ya dengan contoh-contoh itu. Lanjut. Nah, seperti tadi, pernahkah teman-teman buka HP itu hanya dengan melihat wajah, scan wajah? Ada nggak yang HP-nya seperti itu? Ada yang pakai sidik jari. Kira-kira kok bisa seperti itu? Kenapa? Ada yang tahu? Apa? Kok bisa ya? Langsung pakai wajah kita itu langsung bisa kebuka. Pakai sidik jari kita langsung kebuka. Kira-kira kenapa kok bisa seperti itu? Oh, itu salah satu dari AI. Iya, benar sekali ya. Itu karena kemajuan sekarang, teknologi sekarang ya teman-teman, itu termasuk aplikasi yang menggunakan AI juga. Nah, tadi sudah dijelaskan ya AI, tapi kata yang sekarang sedang boomingnya itu adalah KA ya. KA itu kecerdasan artificial. Kalau dulu kita punya AI, tapi kalau bahasa yang benar di kamus bahasa Indonesia yaitu KA, kecerdasan artificial. Apa itu? Itu adalah kecerdasan buatan, teknologi yang bisa membuat komputer itu jadi pintar, seperti bisa berpikir atau mengenali sesuatu seperti manusia. Yang punya otak siapa teman-teman? Hanya manusia ya. Tapi benda mati yang komputer kan benda mati ya dari peralatan-peralatan itu, tapi dia bisa berpikir seperti manusia. Nah, ini namanya KA atau AI. Nah, yang hari ini kita akan pelajari lebih ke salah satu jenis AI yaitu image recognition. Nanti itu pengenalan gambar. Jadi kemampuan komputer untuk melihat, mengenali apa yang ada di dalam sebuah gambar. Nanti kita akan praktek seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis image recognition. Yang pertama deteksi wajah. Contohnya itu seperti tadi, membuka kunci HP dengan wajah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau pas foto, tiba-tiba ada kotaan ya, kotaan di situ kayak fokus ke mukanya orang. Nah, itu namanya deteksi wajah. Kalau teman-teman punya kayak IG, Facebook, itu kan teman-teman bisa mendeteksi itu siapa orangnya, bisa langsung tag gitu. Kemudian ada juga jenis yang lain yaitu deteksi objek, yaitu barang ya, benda-benda, bisa mobil, bisa pohon, bisa hewan atau yang lainnya. Contohnya yaitu ternyata ada kamera mobil yang otomatis bisa mengenali pejalan kaki. Oh, disitu ada yang sedang jalan kaki. Nah, berarti bisa dilihat dari kameranya. Terus ada aplikasi kamera juga yang bisa mengenali jenis makanan. Ternyata ada. Pernah lihat nggak yang kamera mengenali jenis makanan? Itu makanan apa? Namanya apa? Sushi, burger, pizza. Ternyata ada seperti itu. Kemudian ada deteksi tulisan tangan. Yaitu ternyata komputer bisa membaca tulisan tangan manusia. Contohnya tulisan tangan yang buku, tulisan misalnya yang suka nulis Kak Sandia ya, Kak Sandia tulis kertas seperti itu pakai tulisan tangan. Itu bisa otomatis jadi buat seperti buku PDF, tidak usah ketik lagi. Nggak usah ketik lagi, itu tinggal pakai kamera
bisa mengenali dengan komputer bisa mengenal tulis spektrum 20 dan kita bisa langsung melihat tinggal pilih lembaran itu bisa langsung melihat jawaban yang benar berapa dan salah berapa. Jadi nggak usah satu-satu koreksinya. Ini terus kita lanjut. Nah, itu semua teman-teman bisa praktek sekarang itu dengan yang namanya aplikasi Teachable Machine. Apa itu? Teachable Machine itu website yang memungkinkan kita bisa melatih AI agar bisa mengenali gambar, suara, atau gerakan kita. Jadi gerakan kita ini ternyata bisa banget sih. Jadi tidak sama membuat modelnya hanya dengan memberi contoh tanpa menulis kode-kode. Kalau teman-teman besok kayak kerja atau belajar tentang coding biasanya itu pakai kodenya yang rumit. Kalau ini nggak usah pakai kode-kode, bisa langsung bisa. Nah, caranya nanti kita praktek. Caranya bagaimana? Maaf kok nggak bisa. Yang pertama, nanti teman-teman silakan buka websitenya, kemudian cari di Google Teachable Machine. Nah, nanti di lihat di sini dulu. Kemudian nanti boleh sekalian praktek saja ya. Nah, ini. Kemudian nanti klik Get Start. Kalau bisa bisa pakai bahasa Indonesia biasanya ada di atasnya sini. Itu merubah terjemahan dan bisa biar lebih gampang ya. Bahasa Indonesia bisa tapi tadi belum buka nggak ada. Jadi langsung aja Get Start. Kemudian pilihnya kita fokus ke foto image dulu ya, image dulu, bentuknya benda dulu ke image, kemudian di standar image. Nah, di sini ini belum mencontohkan dulu ya, mencontohkan apa? Kelas 1 Ya, caranya kelasnya ini kita ganti. Contoh misal Bu Lutfi mau membedakan senyum dengan tidak senyum pakai fotonya dulu. Nah, yang kelas 1 itu diganti senyum. Yang kelas 2-nya diganti tidak senyum. Nah, kalau pakai wajah itu kliknya nanti webcam. Tapi kalau nanti misalnya pembuatnya barang, berarti teman-teman cari gambar dulu di Google sebanyak-banyaknya, nanti upload di sini, upload yang ini ya. Tapi karena kita mau pakai senyum, ini contohnya pakai senyum, nah berarti pakai webcam. Nah, karena di sini senyum berarti bulu di sini mau pose senyum dengan klik ini home record. Gak apa-apa, kanan kiri. Yang tidak senyum berarti ngotot ya. Kalau sudah, karena apa? Kenapa kok disuruh banyak? Karena nanti biar kalau misalnya posisinya agak cuma dapatnya mirip, tetap bisa terdeteksi. Nah, kalau sudah, misalnya kok aku nanti mau buatnya itu menentukan wajah orang, misalnya di sini Fatih, berarti fotonya Fatih.
fotonya Zafran, fotonya Syam, misalnya itu tidak apa-apa, lebih dari 2 nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, pakai ini klik try model. Kita tunggu dulu, sampai selesai. Nah, sudah selesai. Ini nanti bawahnya, ini akan yang deteksi senyum atau tidak. Jadi kalau sudah ada senyum, berarti siapa yang di sini? Nah, contoh di sini. Jawabannya oh tidak senyum. Nah, itu. Kalau misalnya mau beda, ini teman-teman sudah langsung bisa pakai. Kalau misalnya mau beda, boleh. Ganti dulu ya. Misalnya mau beda. Mau beda, contohnya sini. Misalnya di sini mau beda apa ya? Sudah punya. Nanti sudah punya gambar ini. Ada gunting dan pulpen ya. Jadi nanti download pengganti dulu. Misalnya gunting, pulpen. Nah, berarti upload. Ini kok kita ya belum praktek ya. Nah nanti Murfi sudah tadi yang sudah Murfi persiapkan ada jadi beberapa cari gambar yang di Google dengan beberapa bentuk mungkin warna biar nanti bisa mendeteksi dengan benar. Jadi ini Murfi mau masukin 5 gunting. Siap saya mendeteksi ya. Jadi 5 open. Maaf, harus tadi. Gak susah. Lagi upload, terus itu upload. Terus ini pulpen dari gambar pulpen ini. Kalau nanti ini sudah ya, ini sebelum sudah masukin 5 gunting sama 7 pulpen. Kita try model. Nah, sudah jadi. Coba kita cek. Ini apa ini? Nah, ini apa? Jawabannya gimana tuh? Nah, kuning jawabannya 100% kuning. Kita cek. Kok kuning? Kurang ajar. Ini bisa deteksi. Harusnya ini langsung ekspor kode dulu. Kalau sudah ekspor kode, upload. Ini sudah selesai, tinggal copy saja. Nah, sudah paham teman-teman? Caranya seperti apa? Oke, baik. Kalau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ada? Tidak? Oke, berarti sekarang silakan berkelompok. Silakan berkelompok, sudah menyiapkan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian silakan gunakan objek yang ada di sekitar itu. Boleh wajah orang, boleh benda, boleh terserah, bebas, sesuai dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Oke, dikasih waktu berapa menit? 5
ya. Oke, silakan boleh bekerja sama dengan kelompok kalian. Nanti satu-satu presentasi dengan hasilnya ya. Hasilnya kalian buat apa? Silakan bisa duduk bersama dengan kelompoknya. Silakan.
Terima kasih pokoknya sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fatih ingin mempresentasikan jadi kita di sini memakai bermain dan peci. Yang pertama percobaan bermain itu bermainnya meletak. Bisa dilihat ini memang level. Dilihat ini 100 tapi yang besar. Yang kedua kita itu peci. Aduh, mulai. Maafkan saya ini saya kita akan berjiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompoknya siapa? Kelompoknya
Ini panas ya? Enggak sih.
Mau pandang ya, kalau mau pandang silakan duduk penutupan dulu. Oke, sudah silakan kembali ke tempat duduk. Baik teman-teman tadi sudah praktek, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil ya teman-teman ya. Kira-kira kenapa kok ada yang bisa 100% mirip sama yang tidak? Kira-kira kenapa? Karena ya salah satu yang gambar dengan yang kita masukin di seluruh benda yang kita taruh depan kamera dengan benda yang kita masukin fotonya itu sama persis, makanya bisa 100% sama. Nah, dan harusnya fotonya itu fokus gitu loh Kak, fokus. Kalau misalnya beda satu ya satu saja seperti itu. Nah, tadi kebanyakan yang hampir bisa 100% itu yang foto, hanya foto bisa persis yang Zafran, hanya foto itu saja. Nah itu bakalan 100% sama. Tapi penekatannya juga ternyata mempengaruhi. Kalau mungkin ada gangguan benda yang lain, bisa jadi persenannya bisa berkurang. Makanya itu bedanya manusia dengan AI ya. Kalau manusia insya Allah itu benar ya. Tapi kalau yang buatan, namanya itu juga buatan. Kalau yang kita masukin belum jelas, ya nanti hasilnya juga tidak bisa akurat begitu. Oke, baik teman-teman, kita refleksi terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman hari ini belajar tentang keahlian image recognition bagaimana? Tadi belajar apa saja? Saya bisa menjelaskan apa? Tadi ngapain? Belajarnya gimana caranya? Belajar apa? Belajar apa? Ya, KA image recognition bentuknya tadi ngapain? Mendeteksi benda-benda. Oke. Nah, tadi teman-teman sudah membuat model gambar. Kira-kira bagian mana yang paling teman-teman senang? Waktu prakteknya ya, deteksi itu ya. Tadi sampai mainan ya, sampai mainan tadi ya. Kayak kalau banyak Kak Sulasi atau kan dua-dua toh. Yang pertama tadi pakai orang-orang, ya kan? Karena kan tadi buat yang orang-orang ini sila, ini siapa, itu malah bisa 100% itu dikasih itu. Alhamdulillah itu siapa itu. Nah kemudian apakah tadi model yang teman-teman buat itu bisa mengenali gambar dengan baik? Bisa. Tapi tidak semua manusia. Nah, bisa. Kok kita disuruh memperbaiki? Kira-kira teman-teman mau memperbaiki bagian apanya? Ballpoint-nya mungkin diganti begitu. Kok yang deteksi kok ballpoint terus mungkin dari segi fotonya yang kurang jelas mungkin seperti itu ya. Ya ada yang lain? Kira-kira apa yang mau diperbaiki? Sudah hanya itu. Yang tadi belum 100% mungkin gambarnya diperbaiki lagi seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Nanti Bobi akan bagikan latihan soal. Silakan nanti teman-teman dikerjakan. Dan jangan lupa nanti ada tugas rumah. Teman-teman membuat lagi di rumah. Oke? Besok nanti linknya dikirimkan lewat WA-nya Bu Lati. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk hari yang sudah bahagia, semangat melakukan eksperimen. Lanjut lagi di pembelajaran kondisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lalu pakai. Tapi pura-pura ya.